Mantan ajudan Pak Prabowo buka suara, membuktikan pernyataan Gus Dur, Pak Prabowo orang paling ikhlas di Republik ini. Dari 2010, 11, 12, 13, 14, 5 tahun persis, saya tinggal serumah dengan beliau. Kalau Gus Dur menyampaikan, ya Gus Dur menyampaikan orang yang paling ikhlas itu siapa? Saya mengalaminya karena saya tinggal serumah dengan beliau. Ada satu masa ya, tahun 2014 yang lalu, 2014. Dulu Pak Prabowo Pilpres melawan Pak Jokowi. Kemudian di Pilpres itu Pak Prabowo kalah, betul? Setelah kalah ketemu dengan Pak Jokowi dan Pak Jokowi mengundang Pak Prabowo untuk hadir di pelantikan beliau. Kita semua Bapak Ibu, saya termasuk ajudan yang kita berupaya supaya Pak Prabowo tidak hadir di pelantikan karena mangkel, kalah itu mangkel. Jadi kita berupaya supaya Pak Prabowo tidak hadir. Apa yang terjadi? Yang terjadi Pak Prabowo hadir di pelantikan, kasih hormat kepada Pak Jokowi yang baru saja dilantik di hari itu di gedung MPR. Ya tepuk tangan boleh, tepuk tangan. Saat itu saya didampingi istri saya itu tidak hadir menyertai Pak Prabowo, karena walaupun diajak saya tidak ikut karena mangkel, marah kita. Marah lah, ngapain sih Pak, ngapain sih? Akhirnya sore-sore beliau telepon saya, Daryono, kamu di mana? Saya di Bogor Pak. Kamu kemana tadi? Saya nggak terima Bapak hadir di MPR. Buat apa? Pak Jokowi dulu begini, dulu begitu, kita kata beliau, dalam berbangsa dan negara tidak bisa seperti itu. Besok kamu ngadep saya ke Hambalang ya, di rumah beliau, makan pagi kamu temani saya. Saya makan pagi bareng dengan Pak Prabowo, saya protes, saya mangkel. Bapak ini sudah kayak gini kok Bapak masih mau ngalah sih Pak. Kemudian Pak Prabowo menyampaikan ke saya ini jenderal lapangan bawa pasukan maju di medan pertempuran, bukan jenderal di belakang meja, kata beliau gitu. Pernah nggak kamu ngalami Daryono, bom ranjau meledak di depan mata kamu, deng, sepatunya terbang saisinya, artinya sepatunya itu terbang sak sikile. Pernah nggak? Saya jawab belum pernah. Kalau kamu lihat di depan kamu ranjau meledak, deng, di belakang kamu meledak, deng, kamu jadi komandan, apa yang harus kamu lakukan? Kalau saya diam saja, pasti saya selamat, tapi saya nggak mungkin diam. Saya harus nolong anak buah saya, maka mati-mati deh, kata beliau. Beliau mengatakan, saya seumur hidup 3 kali kesempatan mengucap 2 kalimat syahadat, karena sudah pasti saya pasti mati. Tapi apa yang Allah Tuhan berikan kepada saya Daryono? Tuhan berikan keselamatan, tidak hanya keselamatan, tapi diberikan keselamatan dan diberikan panjang umur sampai sekarang. Bukan hanya keselamatan dan panjang umur, tapi diberikan keselamatan, panjang umur, dan diberikan kekayaan sebanyak ini. Maka beliau menyampaikan, saya merasa setelah diberikan sesuatu yang lebih besar daripada harapan saya oleh Tuhan, oleh Allah, sehingga saya harus pergunakan diri saya, fisik saya, tenaga saya, dan semua kekayaan saya harus saya persembahkan untuk bangsa dan negara. Itu kata beliau.